Kesimpulannya, sifat-sifat sidik amal tabligh fatonah tidak hanya wajib buat Rasulullah, karena Rasulullah adalah suatu hasanah, tapi sifat yang mesti kita teladani karena sarana teknisnya untuk menggapai itu yaitu ibadah syariat rukun Islam itu kita diwajibkan, menjadi wajib pula kita menggapai efektivitas daripada. Yang pertama, bak melahirkan air yang menghidupi. Yang kedua, bak melahirkan susu yang menumbuhkan. Yang ketiga, bagikan menumbuhkan anggur yang merangsang. Dan yang keempat, bagikan menumbuhkan madu yang memberi stabilitas di dalam tubuh. Pada yang keempat, ibadah haji, saksikan, bagikan lebah yang berkerubung berputar-putar di rumah. Akhirnya Allah mengatakan, apabila mabrur, niscaya akan kutitikkan otoritas diriku di dalam dirimu, apa yang ia kehendaki. Simpulkan di dalam Al-Quran yang mengenai syifa, mengenai itu, yakhruju min butuniha syarabun mukhatalifun alwan, keluarlah dari perut orang yang pergi, perut labah, cairan yang berbagai macam warnanya. Fihi syifa'un linnas, di dalamnya ada syifa, penyembuh bagi manusia. Dalam haji mabrur ditawarkan, di dalam tubuh seorang haji mabrur keluar cairan, keluar ada output yang fihi syifa'un linnas, yang di dalamnya ada obat bagi manusia. Kesimpulannya, kemudian dinas ini ada dinas di bawahnya adalah ringkasan daripada itu semuanya, yang akhirnya bahwa healing bagi para sufi bukanlah ilmu, skill, power ataupun tujuan, melainkan melaksanakan amal Allah. Perjuangan sufi dalam menghayati revolusi diri hingga mencapai maqam wahdah unity, bersatu, merasa satu dengan seluruh alam, ditanggapi oleh Allah dengan mengkaruniakan kepadanya sebuah mekanisme yang lain, yaitu kausalitas supranatural, yang dengannya ia dapat menggapai makom jam'iyah, universality, sehingga keberadaannya di dunia tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri mendapatkan surga, melainkan berguna bagi semua yang ada. Risalah singkat ini merupakan bagian dari konsep kesufian yang saya tegakkan di atas landasan syariat Islam yang tak tergoyahkan. Jadi tidak harus berlandaskan, tidak harus minta tambahan dari falsafah Yunani, dari Sarasusta, dari itu tekanan tasawuf, cukup dengan apa yang diinformasikan Rasulullah. Namun dapat digaris dalam-dalamnya tanpa merusak sendi-sendinya, sebagaimana yang selalu ungkapkan, yang secara hafalan Bapak dan Ibu sudah hafal sifat-sifat Rasul itu, tapi dari mananya yang kita belum tahu. Karena bagi saya tasawuf itu adalah Islam itu sendiri dalam dimensinya yang tinggi. Mengenai teknis, sekarang bagaimana kalau seseorang sakit di depan seseorang yang dikaruniai oleh Allah, healing, tenaga penyembuh, kalau terjangkau oleh dirinya, ia dirangkul. Kalau itu sama laki-laki, kalau lain mungkin tidak boleh, cukup dengan ditiup. Kalau tidak mau ditiup, cukup dikasih air. Bukanlah sesuatu disebut sufi healing kalau dia memakai medium yang namanya ramuan, itu tadi tidak ada klasifikasinya. Sufisme radiasi dari diri, di mana radiasi diri itu mahanya menciptakan, menetralisir kondisi yang tidak normal yang ada di dalam diri orang lain. Power healing di dalam diri seseorang sufi, seorang haji mabrur, baik diminta atau tidak diminta, ketika seorang duduk di sampingnya, dia terradiasi, dia akan merasa sembuh, lebih enak, lebih panjang duduknya, walaupun tidak ngomong sebagaimana seorang psikolog memberikan saran-saran sugesti, dia akan terradiasi. Jangankan di sampingnya, di Amerika asal dia tahu nama bin ibunya, jarak jauh, asal kepada siapa radiasi itu ditujukan,
maka berbeda, sangat berbeda dengan apa yang disebut paranormal, apalagi dukun, apalagi apa yang sekarang itu banyak pertumbuhan seperti cendawan di musim hujan, tapi yang orientasinya adalah karena susah mencari nafkah. Orientasinya karena susah mencari nafkah dengan jalan budaya positif, lalu dia ke mitos-mitos, ke kausalitas magis. Maka dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah dikaruniai oleh Allah, healing telah datang bagi Anda, maka berarti healing telah datang bagi orang yang ada di keliling Anda, atau orang jauh yang minta penyembuhan. Karena itu bukanlah sesuatu yang menyebabkan, karena orientasi bukan orientasi sebab. Orientasi adalah menggarap diri adalah Sang Syafi datang, yaitu Allah sendiri datang di dalam diri. Untuk itu pernah, ini pengalaman saya, ada seseorang datang dari Yogyakarta, datang dengan kuasus dan sebagainya, sampai di samping saya baru ngomong, apa sih kasusnya? Oh Pak, saya sudah sembuh. Loh, sembuh apa? Kamu belum mengatakan sakit, oh sudah sembuh, baru ngomong, baru ngobrol soal bagaimana keadaan di sana di Yogyakarta. Pernah ada seseorang sakit itu karena dia sering mimpi, dan mimpinya sering terjadi. Si A mati 1 minggu, si B mati 2 minggu lagi, sering tetangganya diimbing begitu. Suatu ketika dia mimpi bahwa dia akan mati 3 bulan lagi, terus dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur. Sudah berlangsung sampai 2 bulan, dibawa ke psikiater, dibawa ke dokter, dibawa ke Jawa Timur, kiai diminumi air Quran. Nah, air Quran itu air apa saya nggak tahu. Tidak sembuh. Akhirnya bagaimana? Saya mengatakan, kalau kamu mimpi, tanyakan pada orang lain, jangan kau tafsir sendiri. Oh enggak Pak, soalnya saya senantiasa sudah tahu, kalau saya mimpikan seorang mati 1 minggu, betul 1 minggu itu puluhan kali. Sekarang ganti saya mimpi bahwa saya akan mati 3 bulan. Bagaimana sih tidak takut? Tidak benar itu. Memimpikan orang lain tidak sama dengan memimpikan diri sendiri, ya katakan gitu. Memimpikan orang lain bisa paralel, berarti memimpikan diri sendiri sebaliknya. Kamu akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah. Saya lihat wajahnya. Ini cara Bapak ini, ya. Sugesti. Oh, rupanya tidak berwajah. Oh, jadi kamu tidak percaya informasi saya, kata dia. Ini ibumu, ini istri saya. Kalau 1 bulan lagi Anda tidak mendapatkan rahmat besar dari Allah, potong jari saya. Saya tidak tahu mengapa saya berkata begitu. Biar darah menyiram. Sorenya makan, malamnya 1 minggu. Itu gadis perawan, 1 minggu dia sudah menjadi cantik lagi. Ibunya bersyukur. Yang di luar pengetahuan saya, setelah 1 bulan yang saya katakan itu, tiba-tiba dia dilamar orang. Apa itu? Apakah ini efek psikis? Padahal ketika saya mengatakan itu tidak dengan hanya saya katakan saja, saya juga tidak tahu mengapa saya berkata begitu. 1 bulan lagi, kalau sudah 3 bulan, ini sudah 2 bulan, padahal janjinya 3 bulan, 1 bulan lagi kamu akan dapat rahmat. Tiba-tiba 1 bulan setelah itu, tiba-tiba dia dilamar orang, kan rahmat besar. Inilah yang bukan psikis, melainkan itulah amrullah. Itulah perintah Tuhan yang lahir dari iradahnya. Terus dengan demikian, sebetapa tinggi kepercayaan kita pada metodologi yang ditawarkan Rasulullah akan menimbulkan sesuatu di mana yang dijanjikan dalam bahwa dirimu adalah sebagai penyembuh. Juga ada seseorang yang hanya satu lagi ya, contoh murid saya SMA, tapi murid pengajian saya, ya, ketika mau ujian konsultasi pada gurunya, digigit ular pada malam hari. Ular itu adalah belang-belang putih hitam, kemudian diikat sama rafia, karena siapa orang itu berbisa bahasa jauh ular walang gitu. Sudah gurunya mengatakan, oh, harus bawa ke dokter, nanti bisa. Tapi karena malam tidak bisa ke dokter, lalu pulang rumahnya di depan saya. Dia tidak berani masuk rumah karena ibunya itu seorang janda.
polisi, bapaknya sudah meninggal, punya sakit jantung. Kalau sampai mendengar bahwa dia digigit ular berbisa, dia akan parah. Kemudian datang kepada saya, apa yang selalu Anda katakan? Hati Anda ketika Anda digigit seperti yang diajarkan oleh Pakmu. Apa itu? Hari ini yang paling baik bagi saya adalah digigit ular, karena itu adalah ketetapan Allah. Saya ikhlas, karena Allah lah yang mengetahui kemungkinan diri saya, dan saya ikhlas atas ketetapan Allah itu. Betul itulah hati mengatakan itu, bahkan tidak hati saya, Pak. Karena sejak Pak mengajarkan itu, saya selalu bila ada peristiwa semacam itu selalu sampai saya katakan, hari ini yang paling baik bagi saya adalah digigit ular, karena itu adalah pemberian Allah, dan Allah adalah wa mallahu yuridu dzulma lil ibad, dan Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Saya ikhlas. Betul, mengapa kau ikat Bapak? Ini kan tadi Pak guru saya suruh ikat, orang-orang suruh ikat, karena kalau Anda sudah berkata begitu, berikan pada saya. Rafia saya potong. Sudah semua sholat isya belum? Sholat boleh kena air, sudah tidak ada mekanisme, tidak sebab-sebab yang natural sudah tidak berlaku bagi dirimu bila kamu ikhlas. Dia wudhu, sholat ikhlas, kemudian sholat isya, dia tidur di rumah. Saya tidak berani pulang. Pagi setelah sembahyang subuh saya dekati dengan hati berdebar-debar, masih bernapas atau tidak? Tiba-tiba masih bernapas. Saya coba, sudah subuh, coba kakimu angkat. Ada rasa seperti kesemutan enggak? Tidak, Pak. Coba bekas mukanya ada luka seperti disilet 4 atas bawah. Coba pijit, sakit. Tidak, Pak. Bisa cepat ambil wudhu, sholat. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan. Pengajian berikutnya, bulan berikutnya, orang mengajar cuma sebulan sekali. Saya beritahukan Jojo, karena dia sudah ada efek, namanya Jojo Surojo, buat orang Jawa. Coba sekarang kamu sudah bisa menyembuhkan orang lain. Wah, Pak Mo ini berolok-olok. Tidak. Apa alasannya? Tidak akan bisa menyembuhkan orang lain dengan kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi saya kan tidak menyembuhkan diri sendiri. Ikhlas terhadap ketetapan Allah adalah menyembuhkan segala penderitaan yang diberikan oleh Allah padanya. Saat itulah dia berhak menyembuhkan orang lain. Belum 1 bulan berselang, ibunya terkena penyakit demam, katanya demam babi. Demam babi itu demam bagaimana? Terus panas tidak ada turunnya, sambil dibawa puskesmas 3 kali. Kemudian diam-diam dia ambil air, dibacakan Fatihah 7 kali dan diberikan kepada ibu. Tahunya paginya dia ibunya sudah menyapu di halaman. Subhanallah, maksudnya Allah. Ikhlas adalah sarana penyembuhan diri sendiri. Kalau sudah dimiliki, baru dia berhak menyembuhkan orang lain dengan power diri. Sebelum ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh Allah dari perintah, larangan, fasilitas, dan perlakuan Allah kepada diri kita, jangan coba-coba masuk wilayah itu. Walaupun kita baca Al-Quran sampai tamat, tidak akan berguna apa-apa. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal wa quti'at bil ardi kullima bil mauta balillahil amru jami'an. Meskipun Al-Quran itu bisa meratakan gunung, membelah bumi, dan bisa digunakan untuk mengajak berbicara orang mati, balillahil amru jami'an, tetapi amar Allah semuanya itu jika tidak bersamaan dengan amar Allah, hanya gerak bibir dan gerak lidah, bukan sarana teknis, tetapi pribadi yang melakukan. Disitulah kita bisa membedakan, menggarap diri sehingga Allah berkenan memberikan fasilitas sebagai penyembuh. Itulah orientasi. Tetapi tidak hanya sebagai penyembuh, karena ikhlas itu banyak. Ikhlas itu memiliki nuansa yang banyak, mendamaikan orang yang ingin bercerai, atau mengamankan seorang yang digait oleh orang yang beragama lain padahal putri satu-satunya, sehingga dia menjadi, dan semua kasus-kasus yang lain. Tetapi semuanya itu tidak boleh diada-adakan. Dia hanya bisa melayani permintaan orang, bukan dia yang tawarkan. Perintah Allah melewati permintaan alam. Bila alam tidak meminta, tidak ada perintah dari Rabbul Alamin. Sejak dulu saya tidak akan melayani penyembuhan AIDS, karena tidak ada penyakit AIDS.
Dan setelah itu dikatakan oleh kedokteran tidak ada obatnya, lah inilah saya harus tampil, ini perintah Tuhan buat saya. Alhamdulillah ada seorang Nasrani dari Kanada setelah sembuh dideteksi oleh dokter pribadinya sembuh dan boleh bergaul dengan istrinya lagi. Kemudian dia mengucapkan syukur dan kemauannya sendiri dia masuk Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jufri yang telah menjelaskan riset teoritis maupun pengalaman beliau di dalam sufi ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Pertama, pertanyaan dari Bapak yang sebelah kiri mengenai beda antara kausalitas supranatural dengan magis. Kausalitas supranatural itu adalah imbalan dari Rabbul Alamin dari pengabdiannya. Pengabdian kepada Rabbul Alamin bernilai ganda, bisa dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan potensi di dalam diri. Sedangkan kausalitas magis didapatkan dari latihan-latihan yang tidak ada nilai keluarnya, hanya berguna bagi diri sendiri. Kalau saya bernapas itu apa gunanya? Kalau saya jurus atau saya madam lilin sampai mati tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu magis. Kalau religi, kekuatan supranatural itu imbalan dari Tuhan, yaitu dari pengabdian pada Allah. Pengabdian pada Tuhan itu bernilai ganda keluar dan ke dalam, menimbulkan potensi yang ada dalam ability keluar, memberikan manfaat. Kalau yang magic itu hanya ke dalam, dia sendiri yang mendapatkan skill, tapi orang lain ketika latihan tidak dapat untung. Nah, itu bedanya, beda pokok. Kemudian terhadap Bapak dokter itu tadi, saya ingin bertanya, apabila seseorang mengobati melewati kedokteran, apakah dia tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau menyuntik? Kalau itu boleh, berarti kan boleh memasukkan sesuatu yang di luar medis, yaitu ucapan Bismillah kan. Ini menarik jawaban Bapak ini. Jadi Bapak juga berhak untuk memiliki power penyembuh, meskipun power penyembuh itu prinsipnya melewati medis. Bagaimana supaya saya bisa melayani pasien saya dan pasien saya banyak sembuh? Bisa, yaitu melewati pendekatan pada Allah, melewati berpikir. Dan sekali lagi sekarang mungkin hanya kali ini kita ketemu, saya ijazahkan, bacalah ya bari'u 213 kali setiap malam pada siapa semuanya yang berprofesi sebagai penyembuh. Bacalah ya bari 213, itu muatan ya bari. Kalau dia seorang penyembuh, dia akan banyak menyembuhkan. Ini masalahnya adalah masalah dengan Allah, bukan masalah dengan obat. Wahai zat yang maha memulihkan, yang maha membebaskan. Dan ini tidak bertentangan dengan medis saya kira, karena ini power yang lain. Ini masalah pribadi kita ingin mendekatkan diri pada Allah supaya ibadah kita mengobati itu bukanlah sesuatu profesi yang non religi atau non ibadah, tapi adalah merangkap beribadah kepada Allah. Maka basmalah boleh dibaca, tauhidnya boleh dibaca. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dukun atau bukan, yang dari Pak siapa? Kalau tidak ada hubungannya bahwa dia memakai medium makhluk halus berkhotim jin, maka bukan dukun, karena tiga-tiganya tadi hal-hal yang rasional, hal yang logis. Tapi kalau di sampingnya Bapak ketahui dia memiliki dia berhubungan dengan khotim, maka dia dukun. Pada khotim, pada jin ini ada di yang antara supra dengan kausalitas supra dengan kausalitas natural, itu ada, yaitu kausalitas magis. Magis itu tadi berkenaan dengan kekuatan jin. Jin itu rupanya apa? Kemauan keras, latihan terus menerus. Saya beri informasi bahwa huruf itu ada 3 untuk ilmu huruf.
Semesta alam itu terjadi dari huruf, bukan partikel. Kalau partikel itu kan akibat. Ketika Allah memilih urusan, innam amruhu, urusan Allah sesungguhnya, idza arada syai'an an yaqula lahu, ketika dia memilih idza arada syai'an, ketika dia menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, dia tinggal mengucapkan kun, jadi fayakun, maka jadi. Semesta alam itu akibat dari kun itu kaf dan nun. Pada ahli huruf, para sufi ahli huruf memanggil Allah ya man amruhu bainal kaf dan nun. Wahai yang urusannya antara kaf dan nun, berarti semua yang bekas kunnya Allah. Huruf itu ada 3, belum Imam Bukhari. Huruf yang terendah adalah yang mana dia bahasa untuk komunikasi manusia, mengembangkan ilmu dan untuk berkomunikasi. Itulah huruf yang terendah. Huruf yang menengah adalah yang dikembangkan oleh jin. Yang pertama oleh manusia yang bawah, yaitu kemauan keras. Segala kemauan keras kita akan dijawab oleh Tuhan, dikembangkan oleh jin. Yang tertinggi adalah nama-nama Tuhan, dikembangkan oleh para malaikat, Asmaul Husna. Jadi disiplin apapun memang ada, baik disiplin itu salah, memang ada asarnya, ada efektivitasnya. Karena itu dikembangkan oleh jin. Disiplin itu kemauan keras. Apapun ada hasilnya, walaupun itu tidak benar dilarang Tuhan. Dengan demikian, maka kita bisa membedakan antara manakah dukun atau tidak. Dia berhubungan makhluk halus atau tidak berhubungan makhluk halus, syaratnya dia harus memiliki disiplin tertentu. Itu untuk menunjukkan makhluk halus. Kalau itu jin, kita tidak boleh ambil informasi atau ambil manfaat. Yang keempat dari Dr. Syihab, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, dan saya siap. Misalnya ada satu pasien dari yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit jiwa atau rumah sakit fisik, kemudian diperiksa dalam kondisi apa ketika itu, kemudian nanti saya siap akan melayaninya, dan setelah saya layani dia akan diperiksa ada perubahan apa, dan itu yang saya kendaki. Soalnya saya tidak dipahami oleh orang. Kalau bisa melewati, hasilnya melewati dokter. Kalau sudah melewati dokter, ada bedanya baru orang paham. Ya. Saya tidak bisa dipahami orang, karena tidak punya bahasa untuk itu. Lalu dokter yang mempunyai bahasa. Terima kasih. Boleh lebih dari satu pasien, Pak? Apa? Boleh lebih dari satu pasien? 100 pasien boleh. Karena satu pasien biasanya tidak valid. Betul. Satu lebih dari satu pasien dan lebih dari satu kasus. Ya. Kasus kejiwaan, kanker kah, atau seperti Pak siapa itu? Hepatitis. Ya. Khusus kasus AIDS yang ya. Bapak sembuhkan, ya. Karena ilmu kedokteran modern di dunia ini ya. belum ada yang mengklaim bahwa bisa mengobati AIDS. Ya. Gitu. Contoh pernah terjadi 2 tahun lalu, Magic Johnson itu yang didiagnosis AIDS, ya. dia memberikan pernyataan di televisi bahwa saya sembuh. Dokternya bilang tidak, kamu tidak sembuh. Kedokteran sampai saat ini belum bisa mengobati AIDS. Nah, Bapak mengklaim bisa mengobati AIDS. Orang ini masuk Islam. Ini pernyataan apa? Saya tidak bisa memberi komentar. Pernyataan apa ini? Orang sembuh AIDS masuk Islam. Hal yang bagaimana Bapak jelaskan sama saya? Begini. Nah. Beliau mengetahui bahwa treatment yang diberikan oleh Yayasan Basra melewati internet adalah milik orang Islam. Ketika beliau join dengan kami, kemudian membawakan hasil, kesyukurannya dijawab dengan dia masuk Islam. Apakah ini tidak makul? Kan makul kalau orang terancam kematian, kemudian atas jasa seorang dia menjadi sembuh, masuk akal juga bahwa dia menebusnya dengan saya akan mengikuti cara life-nya. Makul, tidak ada yang gelap, tidak ada yang misteri. Kemudian di antara juga seorang yang memiliki penyakit itu yang dinyatakan oleh dokter ahlinya dia sudah
apa? Enggak, sudah dinyatakan tidak bebas, tetapi dokter tidak. Kalau dinyatakan bebas itu masih ada 200 berapa, Mas Wiki, itu sekretaris. Masih ada berapa virus kalau dipantau tidak kelihatan? Undetectable, saya lupa Pak. Ya, dikatakan undetectable. Virus itu sudah undetectable, tapi dokter mengatakan bahwa undetectable itu masih ada sekian ratus virus yang ada di dalamnya, sehingga oleh alat untuk mendeteksi itu tidak bisa kelihatan dan belum bisa bergaul dengan istrinya. Itu ada yang demikian. Kemudian yang menanjak menjadi baik sehingga nyaris, tapi sampai sekarang masih dalam keadaan berobat, ya, dalam keadaan berobat itu banyak. Lalu untuk apabila Bapak mau, ya, kami juga siap. Karena barusan ada pasien dari Brazil datang, dari Brazil, Catherine. Dia adalah anak seorang ibu yang menderita AIDS, ibunya mati, dan kemudian dia anak perempuan itu masih hidup, namanya Catherine. Diambil angkat oleh seorang Katolik, yang dia dokter ekonomi. Kebetulan dia mendapatkan tugas untuk mengadakan napak tilas ulang tahun ditemukannya Brazil yang ke-500 oleh Magellan. Pas datang di Jakarta, join dengan kami sampai datang di kantor, kemudian saya berikan treatment di hotel tempat dia. Jadi Kartika Chandra. 3 malam di sana, semula anak itu dalam keadaan ngantuk terus. Kemudian dia menjadi ceria, menjadi mau bermain-main, menjadi mau bernyanyi. Dalam waktu 3 malam. Jadi saya memberikan treatment, hanya saya usapkan. Tapi pertama saya mohon izin pada Allah, mohon izin untuk menyalurkan daya penyembuhannya melewati sholat, duduk dan pendekatan diri takarrub lebih dahulu. Yang saya usapkan pertama kali pada bunyi-bunyi dengan konsentrasi. Saya memakai medium ayat-ayat Quran, ya, karena saya tadi mengutip ulah aman suyur bil jibla qadar bil adul 5 bil mauta, itu adalah ini. Meskipun Quran itu bisa menghapuskan gunung, membelah bumi, untuk berbicara dengan orang mati, berarti Quran bisa menjadi mimpi. Tapi semuanya itu karena amal Allah. Kemudian dia menjadi lebih baik. Malam kedua saya tidak dengan menempelkan, tapi dengan pada auranya jarak 10 cm dari kepalanya. Lebih baik lagi sampai itu 3 kali. Kemudian ketika berpisah, dia mau berpisah dengan kami setelah 3 kali, karena waktunya hanya 3 kali. Dia mengatakan, semula saya kira orang Indonesia itu kasar-kasar, demonstran, sebagainya, teroris. Dia baca Quran kali, tapi nyatanya orang ramah katanya. Ketika dia mau memberikan berapa ini, saya harus memberikan berapa? Tidak, saya tidak menerima itu. Habis kemudian demikian dia memaksakan diri, saya titip amalan. Dia titip amalan untuk anak-anak yatim atau anak-anak miskin. Nah kalau itu bukan bayaran terhadap saya terima titipan amalan saya sebagai amil kan. Tapi itu adalah bayar, saya dalam hal itu saya tidak mau. Karena ini adalah kepedulian. Saya mewakili umat Islam, kepedulian umat Islam di dalam penderitaan atau ancaman AIDS. Demikian saya siap untuk jadi dengan Bapak, terutama kalau Bapak mempunyai pasien AIDS. Dan mudah-mudahan bisa berakibat sembuh, karena hal itu bisa continue, tidak hanya 3 hari seperti pasien dari Brazil yang beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang keempat, yang kelima, itu apa metafisik atau jin? Ya, metafisik atau religi. Metafisik atau religi, banyak orang Islam itu dia memakai ucapan-ucapan Qurani, ya, tetapi sungguhnya berhubungan dengan jin, jadi menyalahgunakan Al-Quran untuk mendudukan jin. Dia tetap bukan kausalitas supranatural, dia kausalitas magis. Betapa banyak ayat Quran apabila dibaca, diberikan apalagi dengan puasa, maka dia bisa tersingkap hijab alam jin dan dia bisa mendudukan jin. Kemudian dia puas dengan hanya berdialog, berkompromi, bersekutu dengan jin, akhirnya tidak pernah minta atau mohon dari Allah, tidak pernah mengadakan pendekatan dari Allah, hanya memerintah jin, istakhdabal jin, berbudak jin. Jadi apakah itu diperkenankan oleh Islam atau tidak, masalahnya apakah berhubungan dengan makhluk lain.
Kalau dia berbuat makhluk lain ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Makhluk yang dimakan jin itu memang ada dan memiliki kehebatan luar biasa di dalam hal ilmu, tapi dalam hal akhlak nol besar. Manusia transparan dalam akhlak baik dulu, tapi dia buta sama sekali. Tapi di dalam hal ilmu dia tahu lebih dari dokter. Kalau dokter bisa mengetahui ini getah ini untuk kina, ini untuk diari dan sebagainya, tapi dia tahu dalam ini jam 9 pagi untuk penyakit ini, jam 12 untuk penyakit ini, jam sore untuk ini, malam untuk ini, berbeda-beda itu sih. Karena ilmu di matanya adalah seperti melihat warna-warna. Sedangkan ilmu di mata kita harus kita mengungkapkan, menganalisa di laboratorium. Ilmu di matanya seperti melihat warna. Jadi kalau dia menunjuk jam ini, jam sekian, diambil jam lain, sudah tidak. Nah, ilmunya di sini memang luar biasa dan bisa mendeteksi apa kekurangan seseorang. Bila dia kekurangan ibadah seseorang, apabila jin itu jin muslim, ya, dia punya saldo zakat yang sekian banyaknya, yang sekarang harus dibayar. Bayarnya 72. Mengapa 72 itu di luar syariat? Iya, karena dulu dia utang. Zakat yang dulu belum dibayar. Kalau zakat yang dulu tumpuk sampai sekarang harus dibayar sekarang, maka dia adalah 75% dari hartanya yang ada sekarang. Nah, itu mungkin, tapi itu tetap jin. Jadi kita harus melihat apakah seseorang itu mendapatkan itu dari amaliyahnya, dari ibadahnya pada Allah, atau dari disiplinnya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Itu berarti magic. Maka dia akan menjadi mitos, dan mitos lewat logos. Logos itu yang serba logis. Dia hanya serba rasa, hanya rasa aja. Rasa bukan rasa yang dalam loh. Ya, kan rasa hati nurani bukan, ya. Alam simbolis, alam kitab, antara alam ideal yang dari Allah dengan alam real yang milik akal manusia, ada alam namanya alam kitab. Antara alam simbol-simbol, alam simbol-simbol inilah tempat bekerjanya. Jadi antara yang ideal dengan yang real. Begitu Mas Pak ya, mengenai itu jin atau tidak, atau halal atau tidak, kita harus mendeteksi dari amaliyah. Boleh jadi seseorang menurut disiplin sufi tidak tahu pengetahuan soal mengobati. Seperti ada seseorang yang di dalam itu ada seseorang yang mempunyai suatu penyakit yang tidak bisa diobati, tapi tiba-tiba tapi sudah bisa. Tiba-tiba ada seorang mengatakan, coba itu ada orang yang selalu baik. Orang itu loh ibadahnya taat, yang selalu tahajud, pergi ke masjid dan sebagainya. Tapi dengan yang selalu memberi makan kucing, terus itu kucing sekampung dikasih makan setiap pagi, ya. Itu coba minta obat kepadanya. Ketika minta obat kepadanya, saya ini tidak pernah mengobati seumur-umur. Iya, tetapi saya minta, jadi Bapak bisa mengobati. Diberinya obat, sakitnya sakit perut, diberi obatnya dengan obat kuping. Karena dia hanya pernah penyakit sakit kuping. Tahunya obat kuping, diberi obat kuping sembuh. Bukan obatnya, tapi siapa yang memberi yang menyebabkan dia sembuh. Karena dia mukhlis. Yang inilah yang tidak logis, yang tidak akan bisa diterima oleh kedokteran. Kondisi si pemberi yang menyebabkan sembuh, bukanlah karena sarana yang diberikan. Demikian, karena orang itu adalah orang yang mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, dengan segala resikonya, maka dia diberi kelebihan menurut Allah. Dan ketika kelebihan itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang ada radiasinya untuk memperbaiki, membenahi ta'atibil alamin. Begitu.